Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5. Jadi, pada hari ini kami akan membawakan materi pembelajaran mengenai eksistensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jadi, selamat menyaksikan. Halo para pemerhati hukum, hari ini kami akan membawakan satu topik yang menarik, yaitu bagaimana eksistensi tentang penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum itu, teman-teman perlu tahu nih, lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Yang keduanya memiliki keterkaitan sendiri dalam proses kehidupan. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya terdapat esensi penting. Bagaimana lingkungan adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat untuk dipisahkan. Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, perubahan iklim, dan kekeringan adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kehidupan kita sebagai manusia. Di Indonesia, kerusakan lingkungan sangat memprihatinkan hingga dapat memberikan dampak buruk bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, yang harus dan wajib dipertegas ialah lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk kehidupan berkelanjutan, tidak semata-mata untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Tetapi saat ini kesadaran akan kelestarian lingkungan di Indonesia itu semakin kurang, sehingga untuk mengurangi dampak buruk bagi kehidupan masa depan tentang Nah teman-teman, penasaran nggak sama topik apa yang kita bahas? Jadi simak videonya baik-baik. Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengolahan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengambilan Cemaran Air, Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengadilan Pencemaran Air, Nomor 3 Tahun 2010 tentang Buku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Buku Mutu Air Limbah. Nah, jadi gimana teman-teman? Atas penjelasan teman kita tadi yang di atas tentang dasar hukum. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor gitu. Nah, faktor apa? Faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum lingkungan. Yang dimana ada 3 faktor teman-teman. Yang pertama ada intervensi politik dan kekuasaan pada saat memformulasikan undang-undang. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1 itu. Yang nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya nanti. Jadi intervensi politik dan kekuasaan pada saat memformulasikan undang-undang itu maksudnya seperti saat seseorang membuat undang-undang atau membuat sebuah regulasi, itu akan ada sebuah kepentingan tersendiri untuk kepentingan tersendirinya dalam melalui jalur politik teman-teman. Kemudian kalau kekuasaan melalui apa? Contohnya melalui pengadilan atau tidak dalam putusan pengadilan, yang dimana ada contoh kasus ini teman-teman. Saya baru lihat dari kompas.com, yaitu yang dimana contohnya adalah penerbitan kembali izin lingkungan PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah yang melarang ada tambang di Kars. Izin lingkungan PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah pasca putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 99
PK TUN tahun 2016 yang melarang ada tambang di kars yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber air. Namun setelah itu tiba-tiba putusan tersebut diizinkan kembali dengan adanya adendum AMDAL, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah rumitnya sebuah penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Bahkan dari penegak hukumnya saja atau enggak dari pembentukan regulasinya saja sangat berpengaruh dan sangat butuh perbaikan gitu, teman-teman. Jadinya terima kasih. Nah, jadi gini teman-teman, pada tahap formulasi masuknya berbagai kepentingan politik mempunyai kans yang sangat besar, baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global, baik itu kepentingan pengusaha, industrialis, kepentingan penguasa dan masyarakat. Jadi, selain itu ditemukan berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat politis yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Sebab tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan, ekonomi maupun sosial budaya masyarakat setempat, di mana dampak-dampak negatif ini dianggap lebih banyak daripada dampak positifnya. Jadi, pemerintah dengan mudahnya mengubah aturan walaupun bertentangan dengan aturan yang tidak lebih tinggi, bahkan sengaja mengakali dalam tanda kutip putusan pengadilan. Setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir, kualitas Indonesia sebagai negara hukum itu dipertanyakan. Hal ini karena dengan mudahnya pemerintah mengubah dan menyusun aturan yang secara prinsip maupun materi bertentangan dengan aturan lain maupun berpotensi melanggar hak asasi manusia. Contohnya adalah penerbitan kembali izin lingkungan PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah pasca putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 99 PK /TUN /2016 yang melarang ada tambang di kars yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber air. Penerbitan kembali izin lingkungan ini dilakukan dengan membuat adendum AMDAL dan menyetujui izin lingkungan yang baru dalam waktu yang singkat. Hal senada juga terjadi terhadap izin lingkungan PLT Cirebon 2 yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Bandung. Terhadap pembatalan tersebut, pemerintah Jawa Barat malah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana. Keputusan kontroversial seperti ini tentunya merupakan presiden yang buruk bagi tata kelola lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan penegakan hukum. Bagaimanapun baiknya suatu perundangan, bila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik, maka jangan diharapkan bahwa suatu penegakan akan berhasil. Atau dengan kata lain, bagaimanapun jeleknya suatu peraturan perundangan, apabila didukung dengan sumber daya manusia yang baik mempunyai moral, maka penegakan hukum akan berhasil. Keduanya memang saling mendukung dan mempengaruhi, namun persoalan utamanya ada pada sumber daya manusianya. Bukan hanya dalam penegak hukumnya, bahkan dibutuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama pada pelaku usaha yang mempunyai pabrik rentan yang mencemari lingkungan. Faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terkait adanya mafia dalam peradilan. Mafia peradilan adalah intervensi atau pengaruh yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu dalam proses hukum. Mafia peradilan seringkali terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan tekanan terhadap hakim, jaksa, penyidik dengan tujuan untuk menghalangi proses penegakan hukum. Hal ini menyebabkan pengadilan tidak dapat menjalankan fungsinya secara adil dan independen, serta mempengaruhi putusan-putusan hukum yang seharusnya dilaksanakan. Mafia peradilan sering terlibat dalam kasus-kasus lingkungan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang besar, sehingga menghambat upaya untuk menegakkan hukum lingkungan secara efektif dan transparan. Mafia merupakan suatu penyakit yang menghinggapi semua peradilan negara yang ada di dunia ini. Dalam konteks Indonesia menjadi sangat serius, yang dimana mafia tersebut terlanjur berkembang menjadi suatu budaya. Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang dikenakan oleh mafia akan menimbulkan berbagai aspek dan dampak negatif bagi berbangsa dan negara.
Mafia peradilan dalam proses penegakan hukum lingkungan adalah praktik yang melibatkan penegak hukum dan pihak lain dalam proses peradilan pidana lingkungan. Akibat dari keberadaan mafia peradilan ini adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum, kerusakan lingkungan yang tidak tertangani, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan upaya serius dalam reformasi sistem peradilan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di semua tingkatan proses peradilan. Gimana sih Indonesia ini? Kayaknya makin sini penegakan hukum itu ya kayak gimana orang sih, makin kesini gitu. Ya benar, waktu saya melihat di lingkungan di kota saya juga, waktu ada pelanggaran hukum lingkungan tuh kayak penegakannya sulit gitu. Emang agak kurang ya untuk Indonesia pokoknya agak menyimpang gitu. Ini yang berapa kali emang saya pikirin dan kebayang-bayang terus gitu. Kalau dari pandangan kalian nih mengenai penegakan hukum lingkungan, terkait penegakan hukum mengenai isu-isu lingkungan nih, itu gimana sih menurut kalian di Indonesia ini? Kalau menurut saya gimana ya, kayak belum tepat gitu, belum pas gitu. Soalnya tindakan yang dilakukan oleh kepada pelaku pidana ini tidak simpel dengan apa yang dilakukan gitu. Oh bener sih, tapi kayak yang kamu bilang itu bener. Pernah juga nih waktu aku baca artikel gitu kan, aku nemu nih satu kasus yang lumayan menarik gitu. Nah ada tuh kasus namanya tuh PT Medco EDP. Nah jadi PT ini dia memproduksi atau enggak bergerak di bidang eksplorasi dan minyak bumi gitu loh. Nah tapi mereka dampak dari produksi minyak bumi itu dampaknya kena keluarga, sampai kenanya 250 orang gitu korban-korbannya, ada yang kena sesak napas sampai asma, dan di sana bahkan polisinya atau enggak aparatur penegakan hukumnya itu kurang gitu dalam menegakkannya gitu, nggak ada gimana sebetulnya, kayak nggak ada tindakan yang pasti gitu. Pernah juga aku dengar kayak gitu. Paham banget gak sih berarti kalau kayak gini itu seakan-akan membiarkan aja gitu para pelaku pencemaran lingkungan ini itu bebas itu semaunya. Berarti takutnya dalam beberapa waktu ke depan hal-hal seperti ini bakal normalisasi gitu. Kayak nggak ada suatu hal yang pasti. Jadi pertanyaan yang paling mendasar untuk yang kita pikirkan sekarang sebenarnya mengenai eksistensi penegak hukum di Indonesia ini, mengenai isu lingkungan ini seperti apa? Ya benar. Kayak yang menjadi pokok permasalahan bagi kita itulah keberadaannya mereka gitu. Kayak mereka ada, tapi waktu terjadi pelanggaran hukum lingkungan mereka nggak ada gitu. Hilang ya. Sangat benar ya. Itu soalnya nggak sengaja sih ya, kayak banyak di beberapa tempat yang lain ya emang ada juga gitu. Ini harus dicarikan solusi nggak sih? Benar. Bahkan kayak sesuai tadi tuh sebenarnya bukan cuma di ranah hukum lingkungan, bahkan di ranah pidana juga ada. Tapi kalau kita memang pakai konteks yang bicara kita sekarang kayak hukum lingkungan tuh, kayaknya ada sih solusi mungkin yang cocok kayak gitu. Kayak kita katakan kualitas aparatur penegakan hukumnya, kayak mereka ini harus kita seleksi lebih ketat gitu dalam menjadi aparatur penegak hukum gitu loh, dan regulasinya juga. Sebenarnya kalau dari peningkatan kualitas masyarakat itu kayak sosialisasi itu perlu nggak sih dalam penegakan hukum? Saya rasa kayaknya perlu deh. Kayak biar bukan cuma dari aparatur penegak hukumnya, tapi dari masyarakatnya juga harus punya. Nah kalau kita pikir nih dari pelanggaran hukum yang banyak terjadi ini, kayaknya kita butuh deh namanya solusi gitu. Kalau dari antara kita bertiga ya, kita butuh sih yang namanya solusi itu. Menurut kalian kayak apa gitu? Ya biasanya yang paling dasar kalau hal-hal seperti ini itu kan lebih ke arah
selain dari penegak hukumnya ya, selain penegak hukumnya itu biasanya harus dari masyarakatnya sendiri sih. Jadi masyarakat yang ada di daerah tersebut itu harus mempunyai kesadaran bagaimana mereka harus sayang sama lingkungan mereka supaya supaya kalau mereka menghargai lingkungan itu, mereka sayang, mereka tidak mudah untuk mengotori atau mencemari lingkungan itu. Nah, untuk ini bagaimana sih kita mau menyadarkan ini yang masih menjadi kebingungan gitu. Nah, iya benar. Kayaknya kalau memang mungkin untuk langkah awal kan sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil terlebih dahulu kan. Iya. Tapi kalau langkah awal sosialisasi itu merupakan langkah awal nggak sih? Kayak bagaimana pentingnya lingkungan gitu. Sepakat sih kalau mengenai sosialisasi. Ya, sosialisasi itu jadi bisa kita hadirkan mereka mungkin yang masih awam ya, masih awam mengenai bagaimana dampak kesehatan lingkungan atau bahkan dampak buruknya ketika lingkungan itu sudah tercemar atau bagaimana. Itu perlu mungkin diberikan solusi mengenai sosialisasi gitu. Jadi agar masyarakat itu paham dulu seperti yang dikatakan Bung Dendi tadi. Setiap yang untuk mencapai hal besar harus dimulai dari hal kecil gitu. Yang mana ini bisa kita mulai dari sosialisasi atau menyadarkan, membangun pemahaman. Ya, masuk. Membangun pemahaman juga. Benar juga. Jadi kayaknya barusan tuh mama saya nelpon kan, saya harus balik nih kayaknya. Oh iya, ini cepet banget. Saya harus balik guys. Masih pagi bro. Tapi ya gitulah, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah kita diskusikan tentang pelanggaran lingkungan dari kami dulu. Jadi oke, kita dia mau mulai. Solusi penegakan hukum lingkungan, meningkatkan kualitas pemerintah ini dalam artian yaitu memperkuat lembaga penegakan hukum yang bertanggung jawab atas penegakan regulasi hukum lingkungan dan menjadikan permasalahan lingkungan ini salah satu fokus utama pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu dilakukan pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan yang intensif, mulai dari pendidikan dini di sekolah hingga kampanye publik tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan dan mendukung lembaga penegak hukum dengan menangani pelanggaran. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan inspeksi lingkungan, memperlakukan intensif bagi yang mematuhi hukum dan memperlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memantau pelanggaran dan mendukung penegakan hukum. Sementara kalau kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan secara komprehensif. Meningkatkan kesadaran masyarakat ini maksudnya yaitu memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, terutama pada para pelaku usaha yang mempunyai pabrik di mana mempunyai potensi besar mencemari lingkungan, kemudian diberi hukuman baik berupa kurungan maupun denda yang setimpal. Namun juga harus lebih berfokus pada kesadaran masyarakatnya. Karena walaupun sudah mempunyai regulasi yang setimpal, jika masyarakat masih acuh akan terus terjadi pelanggaran hukum lingkungan. Penggunaan teknologi seperti monitoring dan pengawasan, memanfaatkan teknologi seperti satelit, drone, dan sensor lingkungan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lingkungan secara real time. Yang kedua ada data dan analisis, menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola pelanggaran lingkungan serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya ada penguatan penegakan administratif dan perdata seperti 1. Sanksi administratif, menerapkan sanksi administratif yang tegas bagi pelanggar lingkungan seperti denda, pencabutan izin, atau penutupan usaha. Yang kedua ada tuntutan perdata, memfasilitasi tuntutan perdata oleh masyarakat atau organisasi lingkungan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan lingkungan.
Kesimpulannya, hukum lingkungan merupakan ilmu hukum yang mencakup peraturan, pelindungan, dan pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup disebut juga sebagai lingkungan yang terdiri dari benda, kondisi, dan termasuk manusia dan semua tingkah laku yang ada dalam suatu ruangan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Hukum lingkungan bertujuan untuk menstrukturkan keseluruhan konsep yang terkait lingkungan hidup, menjamin kepastian dan ketertiban dan memperlihatkan dampak secara keseluruhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan hidup yang penting dan mempunyai peran yang cukup besar di lingkungan hidup masyarakat. Hingga dalam penegakan dibutuhkan usaha ekstra karena banyaknya terkhususnya pelaku usaha yang masih acuh terhadap sekitar yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak aman. Oleh karena itu, mengenai hukum lingkungan ini masih harus diteliti dan lebih lanjut agar dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat.